Sobat Tani, bayangkan sejenak. Bertahun-tahun kita sudah terbiasa dengan pemandangan petani yang membungkuk, berkeringat, dan berjuang keras mencangkul tanah. Mengolah lahan itu identik dengan kerja fisik yang berat. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada cara lain? Sebuah metode revolusioner yang memungkinkan kita bertani lebih efisien, lebih sehat untuk tanah, dan bahkan menghasilkan panen yang lebih melimpah? Ya, ini bukan fiksi. Ini adalah bertani tanpa olah tanah atau no-till farming. Secara sederhana, no-till farming adalah praktik pertanian di mana tanah tidak diolah atau dibajak sebelum penanaman. Tidak ada lagi mencangkul, tidak ada lagi membajak dengan traktor. Intinya, kita membiarkan tanah apa adanya, dan langsung menanam benih di atas sisa-sisa tanaman sebelumnya atau mulsa. Mungkin terdengar aneh, tapi justru disinilah letak keajaibannya. Lalu, siapa di balik ide brilian ini? Ternyata, konsep ini sudah ada sejak lama dan dikembangkan oleh beberapa orang. Tapi salah satu nama yang paling sering disebut adalah Edward H. Faulkner. Ia adalah seorang ahli pertanian dari Amerika Serikat. Pada tahun 1943, Faulkner menerbitkan buku yang sangat berpengaruh berjudul Plowman's Folly atau Kebodohan Petani yang Membajak. Di dalam bukunya, Faulkner berargumen bahwa membajak tanah, yang sudah dianggap sebagai tradisi turun-temurun, justru merusak struktur tanah dan menyebabkan masalah serius. Ia berpendapat bahwa alat bajak tradisional membalikan tanah, mengubur bahan organik, dan merusak jaringan akar yang bermanfaat di dalamnya. Ia mengusulkan pendekatan yang lebih alami, biarkan saja tanah bekerja sesuai kodratnya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembicaraan. Apa saja sih keunggulan yang membuat metode ini begitu istimewa? 1. Meningkatkan kesehatan tanah. Saat tanah tidak diolah, strukturnya tetap utuh. Ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi mikroorganisme, cacing, dan jamur yang merupakan pekerja alami di dalam tanah. Mereka membantu menguraikan bahan organik, membuat nutrisi lebih mudah diserap oleh tanaman, dan membentuk rongga-rongga kecil yang memperbaiki aerasi dan drainase tanah. Hasilnya, tanah yang lebih hidup dan subur secara alami. 2. Mengurangi erosi tanah. Mencangkul atau membajak membuat tanah menjadi gembur dan rentan. Saat hujan deras, lapisan tanah teratas yang kaya nutrisi akan mudah terbawa arus air. Sebaliknya, pada no-till farming, sisa-sisa tanaman, mulsa, yang dibiarkan di permukaan berfungsi sebagai tameng. Mulsa ini melindungi tanah dari hantaman langsung air hujan dan angin, sehingga mengurangi erosi secara drastis. 3. Konservasi air. Lapisan mulsa juga sangat efektif dalam menjaga kelembaban tanah. Ia mengurangi penguapan air akibat panas matahari. Ini berarti kita tidak perlu sering-sering menyiram. Sangat menghemat air, terutama di daerah yang pasokan airnya terbatas. 4. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam atau berhari-hari untuk mencangkul. Biaya untuk bahan bakar traktor juga bisa dipangkas habis. Waktu dan tenaga yang tadinya dihabiskan untuk mengolah lahan bisa dialihkan untuk pekerjaan lain yang lebih produktif. 5. Ramah lingkungan. Saat tanah dibajak, karbon yang tersimpan di dalam tanah akan terlepas ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. No-till farming membantu menyimpan karbon di dalam tanah, menjadikannya salah satu metode pertanian yang efektif untuk melawan perubahan iklim. Bertani tanpa cangkul mungkin terlihat seperti perubahan besar dari kebiasaan kita, tapi terbukti membawa manfaat yang luar biasa bagi petani, tanah, dan planet kita. Ini adalah bukti bahwa terkadang, cara terbaik untuk bekerja adalah dengan membiarkan alam bekerja dengan sendirinya. Apakah kamu tertarik mencoba metode ini di kebunmu? Beritahu kami di kolom komentar. Dan jangan lupa, like video ini jika kamu suka, subscribe channel kami untuk konten pertanian lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat bertani!